Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para shaimin di mana saja berada, kita bersyukur berada di bulan suci Ramadan dan sekarang dalam kondisi Ramadan yang khusus. Mudah-mudahan Ramadan semacam ini tidak mengurangi nilai ibadah kita, bahkan mungkin bisa menambah nilai ibadah kita di bulan Ramadan yang bernuansa kesabaran ini. Tak lupa salawat dan salam kita doakan kiranya terlimpah atas junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, Ramadan mempunyai beberapa keistimewaan. Inilah tema yang akan kita bahas. Pertama, pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukilkan riwayat bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan pada hari-hari yang berbeda. Dan kita melihat semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu bernuansa kemuliaan. Maka Ramadan, sebagaimana Allah nyatakan, yang padanya diturunkan Al-Quran, Ramadan juga menjadi bulan yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas petunjuk itu sendiri dan pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang berada di bulan Ramadan itu, dia menyaksikan ada di bulan Ramadan itu, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Maka pada ayat ini pula yang kedua, Ramadan sebagai syahrus siyam, bulan yang padanya ditetapkan kewajiban puasa. Tidak ada bulan yang lain seperti Ramadan yang puasa diwajibkan di dalamnya dan puasa penuh 1 bulan. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang banyak berpuasa termasuk pada bulan Sya'ban, tapi beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh seperti Ramadan. Dan pada bulan Ramadan puasa diwajibkan. Puasa ini kalau dilakukan sebaik-baiknya maka akan menjadi kafarah, penghapus dosa, bukan sehari 2 hari, tapi dosa yang telah lampau seluruhnya, kecuali dosa besar yang harus bertobat. Nabi SAW menyatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, dengan keikhlasan yang tulus, dengan ihtisaban, dengan keseriusan, dengan kehati-hatian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka seyogianya puasa yang kita lakukan adalah puasa yang memenuhi standar sehingga bisa menjadi penghapus dosa. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa maksimal berpuasa sesuai dengan tuntutan syariat, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi puasa yang betul-betul bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yang seperti Rasulullah SAW katakan, imanan wahtisaban. Dan ini kalau terlewatkan, kalau kita menyesal di lepasnya Ramadan karena tidak maksimal, waduh Ramadan ini kok masih berbuat ini, masih berbuat itu, kok Ramadan kurang hati-hati, kok Ramadan masih seperti hari-hari lain, lalu lewatlah Ramadan,
kita ingin memperbaiki keadaan itu harus menunggu 1 tahun lagi. Kalau umur kita sampai, maka mudah-mudahan Ramadan ini kita tidak lewatkan hari demi hari, waktu demi waktu, ya, kecuali kita isi dengan apa yang dikehendaki oleh syariat untuk mengisi Ramadan tadi. Kemudian pada bulan Ramadan ada 1 malam yang kata Allah lebih baik dari 1000 bulan, karena pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Lagi-lagi yang berkaitan dengan Al-Quran dengan izin Allah itu dimuliakan. Malam diturunkan Al-Quran, malam itu mulia. Ibadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ramadan bulan mulia karena pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Maka kalau ada orang yang dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, tidak pernah melewatkan membaca Al-Quran, bahkan berusaha menghafalkannya, mengamalkannya, maka ini adalah orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah pembuktian iman yang paling tinggi tingkatnya, mengamalkan Al-Quran, ya. Maka sejak dari belajar saja sudah terbaik, kata Rasul. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Ya, ini dalil yang kuat. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ada nanti pembahasan khusus tentang bagaimana Ramadan bersama Al-Quran. Kita teruskan bahwa Ramadan, ya, bulan yang khusus, bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyatakan, pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Maka ini menunjukkan bahwa kalau bulan Ramadan yang sudah dijanjikan dengan kemuliaan macam itu, kita tidak terangsang untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka termasuklah kita orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Ramadan ini dengan situasi yang ada, kita mendapatkan nilai lebih. Kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, tetap berpuasa, tetap mengisi waktu demi waktu dengan tilawah Al-Quran, dengan infak, sedekah, dan menjaga diri dari semua sikap yang bertentangan dengan tujuan puasa, sehingga target yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, bisa kita capai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.